Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, coba perhatikan dua hal ini ya. Jangan disepelekan nih yang dua hal. Satu, urusan agama. Kapanpun dan dimanapun kita berada, jika kita menjadi manusia yang tidak soleh, maka ketidaksolehan inilah yang akan menjadi masalah dalam hidup kita sampai mati kita. Ingat, udah punya istri jadi suami gak soleh, kan? Jadi masalah nanti, kan? Sendirian, bujangan, gak soleh, ya jadi masalah. Jadi duda gak soleh, ya jadi masalah. Masya Allah. Soleh itu mahal sekali. Hatta jadi pejabat pemerintah ngurus rakyat, kalau tidak soleh, inilah yang jadi masalah, kan? Tidak sedikit sekarang terjadi pintar tapi nggak soleh. Akhirnya uang rakyat bisa hilang dalam waktu yang singkat, triliunan. Siapa yang maling? Kan? Yang pinter apa yang soleh? Yang pinter tapi nggak soleh. Jadi nggak soleh itulah bibit masalah. Faham? Sekali lagi, bibit masalah ada pada ketidaksolehan. Ya, suaminya soleh, istrinya nggak soleh, masalah. Orang tuanya soleh, anaknya nggak soleh, masalah. Ini jadi masalah. Masya Allah. Ini nggak soleh itu jadi apapun, inilah ya, akar masalahnya ini nih, nggak soleh ini. Maka soleh itu sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali, ya kan? Maka kita harus menjunjung tinggi kepada perjuangan para ulama, karena para ulama itu berjuang untuk mensolehkan, kan? Untuk mensolehkan, karena untuk mensolehkan tidak bisa ditangani oleh siapapun kecuali oleh ulama. Ya, mendidik keimanan, mendidik keilmuan, mendidik akhlakul karimah, mendidik amal soleh, mendidik ucapan-ucapan yang baik, gitu kan? Pergaulan yang baik, ulama. Mau tidak mau kita harus ngaji kepada ulama, harus dipesantrenkan anak-anak kita, ya? Atau minimal ngaji di madrasah-madrasah, setorkan kepada para ustaz. Adakan kumpulan majelis-majelis pengajian, kan? Di tempat-tempat kita, di daerah-daerah kita. Nah, untuk Sumedang kita harus bersyukur, Jawa Barat harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Sangat banyak ulamanya. Nggak ada ulama terbanyak kecuali di Jawa Barat. Tidak ada pesantren terbanyak kecuali Jawa Barat. Coba, banyak sekali pesantrennya, ya, banyak sekali ulamanya. Nah, tinggal kita sekarang para masyarakatnya ini, kita harus melihat wilayah kita ini barangkali kurang dari nasihat, kan? Ulama, barangkali kurang kita mendatangkan ulama. Adakan pengajian, ya, hadirkan para ulama. Ada di antara kita yang mampu memesantrenkan anaknya untuk jadi ulama, itu lebih baik, pembibitan yang luar biasa hebatnya, ya. Dari sebagian anak-anak kita coba pesantrenkan untuk menjadi ulama nanti, kan? Di daerah kita atau di daerah-daerah yang kosong dari ulama. Karena yang membangun kesolehan adalah para ulama-ulama Allah. Soleh ini sangat mahal sekali. Oleh sebab itulah pemerintah dan ulama itu, umaro dan ulama itu harus bersatu.
harus bersatu. Ya. Ya, kenapa? Kalau pemerintah saja tanpa ulama sulit terbangun kesolehan baik di masyarakatnya maupun di pemerintahnya. Ya. Sekarang ulama saja tanpa pemerintah juga sulit terwujudkan kemaslahatan hidup kan secara umum. Ya, ekonomi kan yang membangunkan secara umum besar-besaran pemerintah. Urusan keamanan pemerintah kan? Urusan pengadilan pemerintah kan? Nah, maka ini harus kerjasama yang baik antara ulama dan umaro. Kalau ulama dan umaro sudah sinkron, klop, waduh, udah di sana rakyatnya, tuh kan, akan terbina kemaslahatan hidup dunianya dan kemaslahatan agamanya akan terbina. Untuk Sumedang harus bersyukur. Alhamdulillah Pak Bupatinya sendiri yang memimpin tiap maghrib mengaji. Buya mau nanya kepada semuanya, pernah dengar gak di kabupaten mana ada maghrib mengaji yang dipimpin langsung oleh bupatinya? Dengar gak? Belum pernah kan? Belum pernah. Bersyukurlah kepada Allah. Kita doakan Pak Bupati kita panjang umurnya, ya kan? Nah, kalau Buya ingin seperti Pak Bupati ini, semua bupati, ya kan? Buya ingin gubernurnya juga, menterinya juga, presidennya. Coba bayangkan kalau maghrib mengaji dipimpin oleh Pak Gubernur, maghrib mengaji dipimpin oleh menteri, apalagi Bapak Presiden maghrib mengaji, wah, geger dunia ini. Masya Allah, rakyat ini sudah, wah, udah hebat lah. Ya, kita berdoa lah, berdoa setahap demi setahap, perbaikan. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kepala dinasnya pesantren di Ashifa, pesantren. Bapak camatnya semuanya alhamdulillah pesantren di Ashifa. Alhamdulillah. Dan rencananya insya Allah semua kades se-Kabupaten Sumedang ini sudah dianggarkan tahun lalu, tapi keburu Covid. Mudah-mudahan tahun ini ya Bapak kepala desanya juga pesantren semuanya. Ya kalau sudah pesantren semua, subhanallah, ya ini kan akan menjadi panutan masyarakat. Lalu kerjasama dengan ulama di daerahnya masing-masing, dengan para ustadz, masyarakat akan semakin soleh. Masyarakat itu kan melihat pemimpin, ngerti kan? Kalau pemimpin baik, masyarakat akan mengikuti baik. Ya? Masyarakat tidak baik, begitu ditindas supaya melihat pemimpin juga, itu kan masyarakat akan gampang. Kan? Kenapa bisa gampang? Ya kan yang punya kekuasaan kan pemerintah. Kan? Pemerintah mau berbuat apa saja kan punya kekuasaan. Kan? Tapi kalau pemerintahnya sudah soleh, ya otomatis masyarakat akan menjadi soleh. Kan? Kalau pemerintahnya tidak soleh, ya kan masyarakat bisa bilang begini, walaupun tidak bilang dengan mulut, dengan hatinya loh. Pemimpin saya aja udah gak soleh, masa saya soleh? Saya harus soleh. Pemimpin saya saja gak soleh, tapi pemimpin saya aja maling sekian puluh miliar, saya cuma maling domba kok. Akhirnya kan ngomongnya seperti itu, saya cuma maling motor gitu kan. Susah nanti dibenahinya masyarakat itu kan. Harus diawali dari pemimpin dulu. Ya, dari pemimpin dulu. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Bapak polisinya, ya alhamdulillah. Bapak TNI-nya, bahkan Bapak Kapolda sendiri, alhamdulillah ini masih pengurus Ashifa, Bapak Kapoldanya juga. Kapolda kita, alhamdulillah, Bapak Ahmad Taufik. Masih jadi Kapolres Soreang dulu, ya kan? Jadi pengurus Ashifa, gitu kan? Alhamdulillah sekarang jadi Kapolda Jabar. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Oh ya bahagia. Oh dari TNI-nya,
semuanya alhamdulillah bisa bersatu kerjasama dengan para ulama, sehingga otomatis ya ini akan semakin merebak kesolehan ini, dan keberkahan dari kesolehan ini akan membenahi dan akan merehab segala permasalahan yang terjadi. Nanti dibenahi oleh Allah dengan keberkahan kesolehan ini. Kesolehan bersama, kompak semuanya. Dan Buya juga terus kepada masyarakat agar taat, menghimbau agar taat kepada pemerintah, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, taat kepada pemerintah, taat kepada orang tua, taat kepada ulama, taat kepada suami. Itu semuanya diperintahkan oleh Allah. Karena kalau kita masyarakat tidak taat kepada pemerintah, dengan keputusan pemerintah, ya terus kacau, ya. Kemaslahatan hidup ini gak akan terbangun. Pemerintah tujuannya membangun kemaslahatan hidup untuk semuanya. Ketika rakyatnya tidak taat, ya akan ngojot istilahnya itu kan. Tidak akan bisa mulus, tidak akan bisa sukses. Ya, di sini perlu kebersamaan, perlu kompak bersama-sama. 1 umaro, 2 ulama, 3 umat, yakni masyarakat. Kompak semuanya. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah daerah kita aman. Semoga Allah terus mewujudkan keamanan, kedamaian, ketentraman di Indonesia ini, ya. Dijaga Indonesia ini dari segala hal yang merugikan, kan, yang mencelakakan bangsa dan negara kita, baik dari dalam maupun dari luar. Karena tidak sedikit rong-rongan dari luar, kan, yang ingin mengeruk kekayaan Indonesia, yang ingin mengacau balaukan, ya, tatanan keamanan, ketentraman, kedamaian bangsa ini, yang ingin memecah belahkan kesatuan persatuan bangsa Indonesia ini, kan? Ulama dengan ulama dibentur-bentur, ulama dengan umaro dibentur-bentur, gitu kan? Coba sekarang umaro dengan umaro dibentur-bentur. Ini adalah provokasi, ya, dari pihak-pihak yang tidak ingin bangsa ini maju, yang tidak ingin bangsa ini tentram dan damai, ya. Maka kita jangan gampang tergerus dan oleh hoax, hoak yang disebarluaskan lewat media sosial, menjelek-jelekan si A, menjelek-jelekan si B, menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan ulama dan sebagainya. Jangan sampai kita percaya sama hal itu. Jadilah kita sebagai penetral, penasehat, gitu kan, pengaman, ikut bersama-sama berjuang, kompak kita, jangan terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Nah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bahagia. Allahu Akbar, Allah.